NIM 2107842. Saya Riana Putri dengan nomor NIM 2108936. Berikut presentasi. Inovasi pendidikan. Berbicara mengenai inovasi pendidikan, terdapat siswa sekolah dasar yang menciptakan inovasi di sekolahnya. Siswa tersebut bernama Arfan Fayaz Sadewo. Siswa kelas 5 SDN 097 Katakoan, Masamba, Kabupaten Lubu Utara, Sulawesi Selatan ini mampu menciptakan sebuah inovasi yang fokus pada tujuan untuk mengajak warga sekolah untuk berperilaku dengan mengedepankan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Salah satu keunikan inovasi ini terletak pada pergerakan dan kebersamaan dalam mendorong yang lain untuk mengedepankan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang paling menarik sebenarnya adalah model bottom up. Pada inovasi ini terbangun semangat berinovasi dari bawah, di mana siswa mengajak warga sekolah untuk berinovasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari inovasi itu sendiri dan pendidikan itu sendiri, sebelum kita sama-sama masuk ke dalam materi sesungguhnya. Istilah inovasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang memiliki makna pembaruan dan perubahan, sedangkan kata kerjanya yaitu innovo, yaitu mengubah dan memperbarui. Maka inovasi yaitu perubahan baru yang mengarah untuk menuju perbaikan, menurut Rusdiana pada tahun 2014. Pengertian inovasi atau innovation lebih lanjut merupakan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan beberapa hal baru dengan tujuan memperbaiki praktik yang sudah terbiasa, sehingga menimbulkan hal-hal yang baru baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja agar tercapai tujuan, menurut Wijana dalam bukunya pada tahun 2012. Selanjutnya, pendidikan. Kata pendidikan berasal dari bahasa Arab, yaitu tarbiyah, dan dalam bahasa Yunani yaitu pedagogia, yang artinya pendidikan yang diberikan kepada anak. Pendidikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan sengaja dan terencana melalui proses kegiatan bimbingan, tuntunan kepada anak sehingga memiliki kecerdasan intelijensi, emosional, spiritual, dan menjadikan insan kamil dalam hidup dan kehidupan kelak di kemudian hari. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit yaitu tingkat lembaga pendidikan maupun arti luas yaitu sistem pendidikan nasional. Adapun prinsip-prinsip inovasi menurut Drucker 2002. Yang pertama, inovasi terjadi jika memiliki kemampuan dalam analisis. Yang kedua, inovasi dalam menciptakan sesuatu hal yang baru dan mampu diterima oleh masyarakat. 3. Inovasi dilakukan dari ide-ide kecil sehingga keinginan untuk memperbaiki suatu kondisi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. 4. Inovasi mengarah pada peloporan, yaitu selalu diarahkan terkait hasil untuk menjadi pelopor suatu perubahan. Nah guys, setelah kita mempelajari beberapa konsep inovasi pendidikan, tak lupa juga di sini ada karakteristik dari inovasi pendidikan. Nah, menurut Muhammad Kristiawan DKK 2018, karakteristik inovasi pendidikan bisa dipahami berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Karakteristik sendiri adalah ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu, corak tingkah laku, tanda khusus. Menurut Roges, dalam bukunya, karakteristik inovasi ada beberapa, yang antara lain yaitu yang pertama ada keunggulan relatif, yaitu maksudnya sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Nah, yang kedua ada compatible, yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerimanya. Nah, kemudian ada kompleksitas, yaitu tingkat kesesuaian untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Nah, yang keempat ada trialibilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerimanya. Ya, yang terakhir dapat diamati. Maksudnya yaitu mudah diamati atau tidaknya itu suatu hasil inovasi oleh penerimanya tersebut. Nah, jadi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi itu tergantung dari penerimanya tersebut. Nah, itulah beberapa karakteristik menurut Rogers pada tahun 1983. Arah inovasi pendidikan.
Inovasi dilakukan memerlukan kekuatan kepemimpinan dan manajemen yang inovatif untuk menciptakan situasi yang lebih baik dalam organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arah inovasi pendidikan. Yang pertama, invention, yaitu penemuan mengenai sesuatu hal yang baru dan mampu beradaptasi terhadap hal-hal yang ada sebelumnya. Kedua, development, yaitu pengembangan yang sering terkait dengan riset yang digunakan dalam pendidikan. Pembaharuan akan mengalami pengembangan ketika akan masuk ke dalam dimensi skala yang besar. 3. Diffusion, yaitu penyebaran ide baru dari sumber ke pemakai terakhir. Adaption, yaitu penyerapan dari beberapa tahapan yang penting dalam penerapan inovasi pendidikan. Tujuan dari inovasi pendidikan. Tujuan inovasi yaitu efisiensi, efektivitas, dan relevansi pada sasaran peserta didik yang sebanyak-banyaknya terhadap hasil pendidikan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan suatu sumber alat, tenaga, waktu, dan uang dalam jumlah sekecil-kecilnya. Tujuan utamanya dari inovasi yaitu meningkatkan suatu kemampuan berupa kemampuan tenaga, kemampuan sarana dan prasarana, serta kemampuan struktur organisasi. Secara keseluruhan, sangat perlu untuk ditingkatkan supaya semua tujuan-tujuan yang telah direncanakan dengan optimal dapat tercapai dengan baik. Faktor pendorong inovasi pendidikan. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi adanya inovasi pendidikan. Faktor tersebut yaitu yang pertama, visi di dalam pendidikan. Pendidikan merupakan usaha mengembangkan dan membina kepribadian manusia. Manusia dapat dididik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa melalui proses pendidikan. Sebagaimana tujuan pendidikan yaitu untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, baik kebahagiaan individu, masyarakat, dan negara. 2. Meningkatnya jumlah penduduk. Faktor yang memiliki pengaruh besar dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menuntut adanya pembaharuan-pembaharuan dalam bidang pendidikan, yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang semakin cepat dan banyak. Dengan perkembangan penduduk tersebut, tentunya sangat mempengaruhi terutama di bidang pendidikan, misalnya seperti gedung sekolah, tenaga guru, sarana dan prasarana harus diperhatikan. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Era industri sekarang ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Solusi yang dilakukan dalam berkembangnya ilmu pengetahuan yaitu memasukkan penemuan baru ke dalam kurikulum, sehingga kurikulum mampu menjawab permasalahan baru. Akan tetapi, kemampuan peserta didik perlu diperhatikan. Yang terakhir, tuntutan yang relevan dalam proses pendidikan. Tuntutan diadakan inovasi pendidikan yaitu adanya relevansi di dunia pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dalam dunia kerja, sehingga pendidikan dapat diperoleh dari dalam maupun luar sekolah. Dapat disimpulkan, inovasi merupakan suatu penemuan yang benar-benar baru, yaitu kreasi manusia, penemuan sesuatu benda itu sebelumnya belum pernah ada, kemudian diadakan dengan bentuk kreasi baru, ataupun sebaliknya. Istilah modern mempunyai berbagai macam arti dan juga mengandung berbagai macam tambahan arti. Istilah modern ini digunakan tidak hanya untuk orang-orang, tetapi juga untuk bangsa, sistem politik, ekonomi lembaga seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, perumahan, pakaian, serta berbagai macam kebiasaan. Pada umumnya, kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju dalam artian lebih menyenangkan, lebih meningkatkan sejahtera hidup. Sanchez menjelaskan bahwa menurut sejarahnya, modernisasi adalah proses perubahan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa, Barat, dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai abad ke-19, dan kemudian telah berkembang pula di berbagai negara di Eropa. Dalam abad ke-19 dan 20 berkembang pula ke Amerika Selatan, Asia, dan Afrika. Proses perkembangan atau perubahan itu berlangsung secara bertahap dan tidak semua masyarakat berkembang dalam tahap urutan yang sama. Menurut M. Francis Abraham, jadi modernisasi pada dasarnya merupakan proses perkembangan. Secara kebetulan, Eropa Barat dan Amerika Utara telah berkembang lebih dahulu, dan sekarang bangsa dari dunia ketiga sedang berjuang untuk menyamakan diri mencapai status kehidupan modern.
Dengan kata lain, modernisasi adalah bekerja sama dengan dunia dengan maksud agar dapat meningkatkan hal-hal yang esensial dalam kehidupan, walaupun mungkin juga terjadi kekacauan atau perpecahan.